Amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi kita dan silakan duduk kembali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Saya yakin Bapak Ibu tadi sudah berdoa. Bukan sekedar nonton orang doa. Ya, ini beda. Berdoa dan lihat orang berdoa. Saudara, saya ingat surat Roma pasal 1 dosen, ayat 1 dosen. Pasal 12 ayat 12. Ada 3 tanda orang yang sudah berubah. Sudah berubah. Ya, 3 tanda. Memang kekristenan ini ditandai dengan perubahan. Masih ingat Roma 12 ayat 2? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Ya. Saudara, semoga kita jadi orang Kristen yang sudah berubah. Amin. Diubah dari seperti seekor ulat berubah menjadi seekor kupu-kupu. Saya yakin nggak ada orang suka ulat, betul? Jijik, ibu-ibu, wanita nggak suka tuh ulat. Nggak ada orang mau lihat ulat. Tapi ketika berubah menjadi kupu-kupu, ya sesuatu yang indah, yang bagus. Kalau saudara ke Changi Airport di Singapura, itu ada butterfly garden. Kecil, tapi waduh orang turis-turis masuk di situ. Saya pernah lihat orang foto-foto, ya semua suka dengan kupu-kupu. Saya yakin orang Kristen itu disukai semua orang. Dulu hidup kita menjijikkan, bagaikan ulat. Orang lihat kita jijik, ya. Tapi sekarang orang lihat kita, dia berkata ini orang Kristen, beda, lain dari yang lain. Amin. Roma 12 ayat 2. Ya, itu jangan menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah. Nah, tanda perubahan ada 3. Roma 12. Apa ini? 1 saya tulis. Coba ditampilkan aja ke ayatnya, betul? Ya, terima kasih. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Tanda pertama sukacita. Sabarlah dalam apa? Kesesakan. Tanda kedua sabar dan bertekunlah dalam doa. 3 tanda perubahan. Kalau udah berubah, pasti 3 ini muncul. Suka, cita, lalu apa lagi? Sabar, lalu berdoa. Saya tahu doa ini tidak disukai semua orang. Murid Yesus 12, yang suka doa 3. Bukan yang diajak Yesus 3, bukan. Yesus ngajak semua. Tapi yang memberi respon untuk ikut hanya 3. Berarti berapa? 12 dibanding 3. 12 per 3. Berapa itu? Berapa persen? 12 dibagi 3. Berapa persen? Loh, 12 bagi 3 berapa? 4. 100 bagi 4 berapa? Olseu 25%. Di gereja itu 25% tok yang suka doa. Benar itu. Di antara 4 Kristen yang suka doa pasti 1. Kenapa? Ya udah, contohnya murid Yesus aja. 12 yang ikut cuma 4. Yesus naik Gunung Tabor yang ikut cuma 3. Berarti 1/4 maksudnya. Di Taman Getsemani juga 3. Petrus, Yohanes, Yakobus. Doakan anak Yairus yang mati, anak perempuan Yairus 12 tahun. Yang masuk ya kamarnya Yairus, Yesus bersama 3 murid. Ya, Petrus, Yohanes, Yakobus. Saudaraku. Nah, saya berdoa jemaat GSCS Pakuwon semua suka berdoa. Amin. Masih ingat enggak perumpamaan tanah, benih yang jatuh di tanah. 1, ada yang di tanah yang seperti jalan. Benihnya dimakan burung. 2, tanah berbatu-batu. Sudah tumbuh, dihimpit, akarnya nggak bisa tumbuh, mati. Tanah bersemak, duri. Yaitu kekhawatiran dunia ini, semak duri. Mati juga. Yang keempat, tanah yang baik. Berarti 1/4. Juga 25%. Waktu khotbah disampaikan, firman ini bisa tumbuh dengan baik, itu hanya 1 di antara 4.
25% juga. Saya pernah bilang, jangan sampai udah dikit, cuma 25% lagi yang terima firman. Semoga hari ini yang datang semua, hatinya jadi tanah yang baik. Firman ini tumbuh dalam hati kita. Bukan cuma 25% dari yang datang. Jangan. Ya, oke. Saya akan ajak saudara lihat hari ini 3 poin ini, tapi saya tidak bahas sukacita, saya enggak bahas tentang doa, saya kepingin bahas tentang kesabaran. Ya, apa saudaraku? Wah, kita perlu banyak sabar. Saya juga. Ya, masih ingat lagu ini? Sabar dalam susah sukarmu, sabar. Yang bisa nyanyi. Tuhan ada sertamu, sabar, sabar. Beri kuat padamu. Tuhan mau kita semua sabar. Yang mau sabar angkat tangan, beri tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Saya nggak tahu ya, kok tiba-tiba pengen bicara sabar. Ya. Saya pun masih belajar untuk sabar. Kadang-kadang, waduh, nggak sabar juga ya. Tapi Tuhan mau, ayo jadi Kristen yang sabar. Yang mau sabar bilang yes. Amin. Nah, saudara, di Alkitab Perjanjian Baru ada 32 kali kata kesabaran. Saya tulis. 32 kali kata kesabaran. Ya. Itu ada di salah satunya di Roma 12:12 tadi. Pasal 1 dosen ayat 1 dosen. Itu muncul kata bersabarlah, sabarlah dalam kesesakan. Ya. Nah, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, ya, bertekun dalam doa. Jadi, ayo, Tuhan mau kita sabar. Nah, terutama menjelang hari kedatangan Tuhan. Kesabaran ini penting. Ya. Saudara-saudara, sudah dekat tanda-tanda udah munculnya COVID, Omikron. Ini tanda-tanda kedatangan Tuhan. Perang Rusia melawan siapa? Ukraina. Ini udah tanda-tanda, udah nggak lama ini. Ya, nggak lama. Memang kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu. Kapan nggak ada yang tahu. Tapi kita sudah diberitahu. Sudah dekat. Saya ulangi. Memang tidak ada yang tahu. Harinya itu, hari hanya itu kapan, nggak ada yang tahu. Tapi kita sudah diberitahu. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Sudah nggak lama. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Yang bisa nyanyi. Bawa saya masuk sana. Yang bisa nyanyi. Tak lama Tuhanku datanglah. Amin. Bawa saya masuk sana. Saya doakan yang datang semua, saudara semua dan saya, yang online juga, waktu Tuhan datang kita ada di sana. Amin. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus kuasanya, mereka memberitakan firman-Nya. Ku mau di sana. Amin. Waktu Tuhan datang, semua ku mau di sana. Semoga kita mau di sana. Nanti satu kali ada di sana. Waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakalaku. Semoga telinga kita bisa dengar. Ya, telinga kita ada orang mati-mati yang udah dalam Tuhan dibangkitkan. Telinganya masih bisa menangkap sinyal trompet Tuhan.
Yaitu selama hidup telinga kita harus banyak dengar firman. Dilatih. Kalau orang nggak mau dengar firman, nggak suka dengar firman, jangan harap dengar bunyi trompet. Mau dengar bunyi sangkakala Tuhan, nggak mau dengar firman. Loh ya apa? Mbok kira iki langsung jadi Kristen langsung dengar bunyi sangka. Oh nggak bisa. Sering dengar firman dulu. Baru nanti bisa dengar bunyi sangka. Saya doakan yang datang ini. Waktu trompet berbunyi, saudara bisa dengar trompetnya Tuhan. Kita ada di sana. Itu pengharapan kita. Ya. Nah, itu kita akan belajar tentang kesabaran. Coba saya akan tunjukkan di surat Yakobus. Malam ini kita akan belajar surat Yakobus pasal 5 ayat 7. Kita baca mulai ayat 7 ya. Yakobus 5 ayat 7. Yang bawa bisa dibuka. Yang enggak lihat Alkitabnya, kalau enggak bisa lihat di LCD ya. Kotroi dengan teman-teman ya. Memberikan ini. Karena itu saudara-saudara semua baca, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar. Muncul kata sabar lagi. Sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim. Ini yang disebut hujan awal, hujan akhir. Hujan awal itu untuk menumbuhkan benih. Hujan akhir untuk menyempurnakan buah. Saya ulangi. Setelah benih ditabur, turun hujan supaya tumbuh. Hujan awal. Sebelum panen harus hujan lagi supaya buahnya sempurna. Sebelum panen nggak ada hujan, buahnya jelek. Saya doakan yang datang malam ini, semua menikmati hujan awal, hujan akhir. Akan dicurahkan oleh Tuhan dalam hidup saudara. Yang percaya katakan yes. Masih ingat ya? Ada lagu, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Itu lagu yang dulu ya, sering saya dengar. Hujan awal, hujan akhir. Dicurahkan Tuhan bersama-sama. Benih tumbuh, buah sempurna. Wow, 100 kali ganda. Saya doakan yang hadir semua, dapat 100 kali ganda. Kalau bisa 100, kenapa 30? 30 kali. Kenapa? Berarti 70 miss. Kalau bisa 100, kenapa mau cuma 60? Berarti 40 hilang. Oh jangan. Kapasitas kita bisa 100. Angkat tangan. Kapasitasku 100 kali. Loh, saudara kok gak yakin itu? Bilang, kapasitasku 100 kali. Jadilah Kristen sesuai kapasitas. Berapa kali? Cepet. Tuhan mau nilai kita 100. Hendaklah engkau sempurna. Seperti Bapakmu 100 kan sempurna. Coba kalau ujian ulangan, 100 sempurna. Gak ada kan? Kecuali ada salah satu teman saya, saking pinternya, dapat 100 komplit. Gurunya bingung, loh kamu kok komplit dapat 100? Bagaimana kalau bisa saya dikasih 120? Oh rodok mendring. Dikei 100 kok jaluk 120. 100 itu sempurna. Ya? Oke. Kita lanjutkan lagi, pembacaan tadi belum selesai. Ayat 8. Tolong, Kotroi dan teman-teman ya. Sama siapa? Teman Kotroi yang punya Kim Wan itu. Ya, thank you ya, Kim Wan Restoran. Juga pemegang LCD. Dan yang lain saya nggak sebutkan namanya ya. Maaf. Tepuk tangan untuk teman-teman multimedia ini. Juga, wah ini anak-anak ya. GSJS Production luar biasa. Sehingga bisa YouTube, bisa dilihat di semua ini. Hebat. Selain musik, singer. Di balik layar nih ada anak-anak yang hebat. Ya, ayo. Kita baca lagi ayat 8. Kamu juga harus apa? Sabar dan menguatkan hatimu. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ayat 9. Terus ya,
Lanjut aja, nanti terus ya sampai 10. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling menyalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim, Tuhan itu hakim, di atas segala hakim, telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan sabar lagi muncul. Kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Lanjut satu ayat lagi. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan siapa? Yakobus memakai Ayub sebagai orang pertama. Contoh kesabaran. Nanti saya akan bahas tentang Ayub. Belum selesai? Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, semua baca. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Nah, orang pertama Ayub. Sekarang saya akan bacakan langsung ayat 17. Ini orang kedua. Malam ini saya akan bahas dua orang. Contoh kesabaran. Pak Sam juga harus belajar dari dua orang ini. Ya. Ayat 17. Siapa orang kedua? Sama-sama Elia. Orang kedua Elia. Yang dipakai oleh Rasul Yakobus untuk memberi contoh kepada kita tentang kesabaran. Elia adalah siapa? Manusia biasa. Ya, bukan luar biasa, bukan Superman. Sama dengan kita, makan nasi juga. Makan nasi sama ya, dia mungkin orang barat nggak tahu makan apa. Tapi maksudnya dia bukan makan besi. Ya manusia biasa. Terus, sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lanjut satu ayat lagi. Dan ia sungguh-sungguh berdoa pula. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi mengeluarkan buahnya. Kita akan tutup ibadah malam ini dengan membahas dua contoh orang yang sabar. Ya. Contoh pertama siapa tadi? Saya yakin orang Kristen itu jarang pakai nama Ayub. Jarang. Kalau baptis saya lihat namanya Yohanes, Andreas, ya, Petrus, Paulus, jarang ada. Pak minta nama Ayub, jarang. Karena Ayub identik dengan pencobaan. Padahal orang nggak tahu, pada akhirnya Tuhan sediakan Ayub 2 kali lebih kaya. Halo, amin? Tapi orang udah ngeri dulu pakai nama Ayub. Betul? Iya kan? Ya, saya itu kalau di GSCS ya, orang baptis itu boleh minta nama. Mau request boleh. Ada satu engkoh ya, tinggi besar, 185. Wih, dukur loh. Aku 172, berarti 13 cm di atas saya. Ketik, dempal, baptis, dia request nama, dia tulis minta nama. Saya kaget, dia tulis apa? Minta nama Sakeus. Saya kaget, saya agak syok. Saya telepon dia. Pak, maaf, Bapak minta nama ya? Iya, Pak Sam. Minta nama siapa? Saya pikir dia salah nulis. Sakeus. Loh, enggak salah Pak. Dalam hati loh, Sakeus. Bapak sudah tahu Sakeus? Ya, saya pernah dengar sih. Loh kok pernah dengar? Enggak ceritain. Sakeus itu orang kaya. Oh dia senang. Kepala pemungut, berarti dia seorang yang punya kedudukan. Punya kursi, kepala. Tapi Pak, badannya pendek. Udah Bapak sudah jelas? Ya sudah jelas Pak Sam. Sekarang Bapak mau minta nama siapa? Tetap Sakeus. Oh ya wis. Ya sudah, orang mintanya siapa? Sakeus, maksud saya mau ngerubah dia. Tapi memang saya nggak mungkin kalau engkohnya tinggi gede gitu saya kasih nama Sakeus. Karena kan nggak cocok gitu ya. Ya apa arti sebuah nama? Ada ya orang, kalau maaf ya, biasanya orang Indonesia itu paling suka nama Bambang. Betul?
Saudara tahu nggak arti nama Bambang? Apa Bambang? Bambang artinya apa? Bambang itu artinya ganteng. Ya, mana pejabat-pejabat, pimpinan-pimpinan elit banyak namanya Bambang, betul nggak? Di sini ya pejabat GSJS ada yang namanya Bambang. Mana sing jenenge Bambang, angkat tangan. Di belakang sana ya. Bambang itu artinya apa? Ganteng. Makanya sih namanya Bambang elek gak cocok. Ya, nah, harus yang ganteng. Dikasih nama Hartono supaya banyak apa? Hartanya. Ya, apalah arti sebuah nama. Saya punya teman namanya Waras. Kon kok jenenge Waras? Ya aku biar cilik loro-loron Pak. Sakit-sakitan. Jadi aku dikei nama Waras. Ya. Kenapa dikasih nama Yabes? Ibunya memberi nama dia Yabes. Wah, ini menarik untuk dibahas. Ya. Karena Yabes artinya waktu lahir ibunya kesakitan. Kenapa harus ibunya yang memberi nama? 3 anak saya laki-laki, semua yang memberi nama saya. Waktu pertama lahir saya bilang, istri saya bilang, saya dikasih nama saya Michael. Kenapa? Michael itu penghulu malaikat. Michael, Jibril, Gabriel, dan Lucifer. Lucifer jatuh kan, jadi setan. Lahir istri saya hamil anak kedua, istri saya tanya, kasih nama siapa? Andrew. Andrew apa? Andreas. Andreas itu sedikit berbicara, banyak berkarya. Semoga anakku jadi Andreas. Dan benar jadi Andreas. Dokter ya. Bisa nyanyi, punya album. Ngomongnya gak kakek ngomong. Tapi rodok geding ini rodok ceriwis. Ya, tapi gak apa-apa wis. Kayak Andreas. Ya kan? Andrew. Andreas. Saya kasih nama itu. Yang ketiga lahir Timothy. Ya. Atau saya di Singapura tanya lahir. Kasih nama Timothy aja. Kenapa? Timothy itu muridnya Rasul Paulus, di mana imannya mulai dari Iuneke, neneknya, ya, saudaraku, Ineke mamanya, neneknya Lois, lahir Timothy, dimulai dengan baik, dia menjadi lebih baik, akhirnya lebih baik, amin. Awalnya baik dari neneknya Lois, turun ke Iuneke, turun ke Timothy. Tambah lama, tambah baik. Semoga anakku yang Timothy ini kan mau masuk dokter gigi ya, doakan. Ya, sudah daftar di Hang Tua, keterima. Jarang loh bisa keterima langsung stage sekali. Dia bilang, Pak, Mah keterima. Oh ini karena Timothy suka melayani Tuhan. Ya, ujian, khotbah, beri tepuk tangan. Sekarang main musik di sini kan, ada yang main gitar itu kan Timothy. Nah, apa arti sebuah nama? Kenapa kok yang memberi nama ibunya? Ada beberapa kemungkinan. 1, papanya sudah mati. Yabes nggak punya papa. Sebab itu yang ngasih nama ibunya. Wah, kalau saya bahas Yabes itu dahsyat. 2 kemungkinan papanya udah pergi. Waktu Yabes belum lahir. Mungkin selingkuh, mungkin cerai. Oke, saya nggak bahas, tadi nggak nyampe ke ini ya, karena waktu. Oke, saya kembali ke tadi. Orang pertama adalah siapa? Ayo, next saya akan bahas Yabes. Doa Yabes. Kiranya apa? Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Itu doanya Yabes. Doanya. Menurut tradisi Yabes itu anaknya Dina. Siapa papanya? Sikem. Sikem mati dibunuh oleh omnya, Yabes. 2 kakak laki-laki Dina, Yehuda dan Simeon. Malam-malam keluar bawa pedang, membunuh Sikem, papanya dan semua laki-laki di negaranya. Oke, next saya akan bahas ini. Menarik sekali. Ya, nanti kalau minggu depan kok Pastor Michael belum pulang, saya khotbah lagi. Semoga saya bisa bahas Yabes. Kalau Tuhan gerakkan ya. Karena saya nggak mau khotbah semau saya sendiri. Wah, aku nyiap iki wis bahanku iki. No. Kadang-kadang last minute saya mau naik khotbah bisa berubah. Yaitu yang biasa megang LCD di Grand City itu ngerti. Pak Sam iki iso lain iki khotbah nih daripada sing tak ketik iki. Dia udah tahu ciri saya. Karena saya nggak mau sakarep saya sendiri. Karena kalau saya khotbah semau saya seperti yang saya sudah siapkan, khotbah saya nggak jadi berkat.
Tapi kalau saya khotbah seperti yang Tuhan mau, saudara pulang pasti diberkati. Pulang dapat luar biasa sukacita. Amin. Oke, saya akan tutup. Ayub. Saudara, tidak ada tanda-tanda Ayub itu sabar dalam penderitaannya. Enggak ada. Bahkan kalau saudara baca kitab Ayub, Ayub cenderung emosi. Dia kutuki hari kelahirannya. Dia kutuki. Saya mau tanya siapa yang lahirnya bulan Maret? Angkat tangan. Pak, selamat Pak. Tuhan memberkati Bapak kita di depan. Siapa lagi? Ada? Bu, selamat. Tuhan memberkati ya. Boleh nggak nanti yang lahir bulan Maret jangan pulang dulu. Temui Pak Sam. Wah, ono opo iki? Ada sesuatu. Saya ingin tahu dulu, tak hitung sih. Apa Pak takut kurang? Yes, pokoknya siapa yang Maret selain Bapak, ya Ibu, siapa lagi? 1, 2, Ibu tadi 2, 3, siapa lagi? 4, 5, siapa lagi? Oh cukup, nanti yang Maret jangan pulang ya. Temui saya sama Bu Lani, bukan Pak Sam, tok Bu Lani. Ya, yang Maret ya. Oke, janji loh ya, nggak boleh pulang yang Maret. Dia kutuki Maret. Ayub, terkutuk Maret katanya. Aduh, bahkan kalau saudara baca, Ayub itu sempat frustasi dia. Dia sempat bingung. Saya tulis. Banyak pertanyaan dalam hatinya. Loh, opo aku iki? Saya tulis, salah apa saya ini? Kenapa saya ngalami kayak gini? Gitu loh. Hidupnya udah soleh, saleh, takut Tuhan. Bahkan ada satu ayat yang mengatakan, Ayub berkata begini, mataku tidak melihat gadis-gadis. Saya pernah dengar satu pendeta nafsirkan ini. Wah, ciamik. Saya terkesan, kalau ada satu khotbah yang bagus tuh nancep di pikiran saya. Dan gak bisa hilang. Pendeta ini ngomong begini, tahu gak, Ayub meskipun ganteng, kaya, dia matanya tuh gak lihat gadis-gadis. Biasanya kalau cowok, si ganteng, soge, sorry ya, cewek-cewek pada kintil semua. Semua mau jadi istrinya. Gak apa-apa kok, aku jadi istri kedua boleh, istri ketiga, istri gelap pun gak apa-apa. Ganteng, soge, wah, cewek mana yang gak mau? Apalagi di zaman kayak begini. Ya kan? Aku gak ndelok perawan-perawan. Oh kayak Ayub kelasnya apa golek perawan opo ae iso. Dia bilang no. Enggak. Waktu pendeta ini nerangkan ini, saya baru ngerti ini. Kata-kata mataku tidak melihat gadis-gadis. Loh, saya udah hidupnya bener loh ini. Udah gak wedoan, udah gak selingkuh, udah gak judi, udah gak macem-macem. Kenapa saya masih ngalami kayak gini? Tetapi, ini yang saya mau sampaikan sebagai penutup. Tetapi Ayub itu tetap mempercayai Tuhan. Amin. Ayub tetap apa saudaraku? Hatiku percaya. Yang bisa nyanyi. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Loh Pak, Ayub nih sabar kok. Katanya tadi dia marah, ngutuki. Memang tidak ada tanda-tanda dia sabar terhadap penderitaan. Tetapi poin pertama, Ayub ini sabar terhadap Tuhan. Bisa tampilkan kok? Saya mungkin agak lompat. Ayub sabar terhadap Tuhan. Ini poin penting. Ini yang banyak orang nggak tahu. Pak, saya nggak pernah dengerin. Ya, suatu saya sampaikan firman. Kalau ada udah dengar, udah tahu, saya khotbah ini nggak ada gunanya kan. Bulet ay. Pendeta ngomong ngalor ngidul gak ono juntrungane. Saya nggak mau. Saya itu orang yang biasa dengar, maaf ya, saya nyampaikan, dia tahu. Pasti ada satu poin penting yang saya nggak pernah tahu ini. Apa ini? Ayub sabar terhadap Tuhan. Mari, saya ingin jemaat GSJS Pakuan.
sabar terhadap Tuhan. Boleh nggak kita mengucapkan sabar terhadap Tuhan? Saudara, mungkin kita ini sabar terhadap pasangan kita. Banyak saya tahu bapak-bapak sabar sama istrinya. Walaupun namanya bukan Pak Sabar. Saya tahu ibu-ibu di sini sabar sama suaminya. Pak, pucuku ki keweras, Pak. Ibu-ibu sabar walaupun namanya bukan Bu Sabar. Saudara sabar terhadap orang, terhadap karyawan. Is okay. Tapi kita seringkali gak sabar terhadap Tuhan. Ada satu ayat yang ingin saya tunjukkan. Untuk membuktikan Ayub itu sabar sama Tuhan. Ada di Ayub dalam terjemahan King James Version. KJF. Karena ada yang menerjemahkan tuh King James itu Raja James. Ya. Pak Suherman ini dipanggil Pastor James. Ya, ipar saya. Saudara. King James, Raja Yakobus. Menulis di kitab Ayub, ya ini. Ayub 13:15. Bahasa Inggrisnya bisa saudara catat, capture, King James. Karena ada terjemahan NIV, New International Version. Ya, kalau Indonesia ada terjemahan lama, terjemahan baru, bahasa sehari-hari. Kita nih kalau mau studi Alkitab harus banyak baca beberapa terjemahan. King James itu hampir mirip dengan aslinya. Ditulis begini, meskipun Tuhan membunuh aku, waduh, dipateni mbak Tuhan. Tuhan mateni dia, membunuh dia. Aku akan tetap apa? Percaya. Wow. Aku dibunuh Tuhan. Pun aku percaya mbak Tuhan. Waduh. Ayub ini sabar terhadap Tuhan. Walaupun tidak ada tanda. Dia sabar waktu menghadapi masalah. Ngamuk, emosi, kutuki. Hari kelahirannya. Dia frustasi, opo, aku gak ndelok cewek-cewek. Masuk perawan-perawan ayu, mau tak jadi no istri keberapa, aku gak mau. Itu rajana negara apa ceritanya Tiongkok kuno itu satu raja istrinya 1000. Ya benar itu. Ya ketemu nih 3 tahun pisan. Dari istri pertama ke istri bukan kalau 1000 kan berarti 3 tahun. Mungkin lali ini istri yang keberapa ini. Aku wis lurus jalanku, gak serong, gak neko-neko, gak macem-macem. Lu kok sih ngalami gini? Tapi Ayub tetap sabar terhadap Tuhan. Katakan yes. Bahkan kalau sudah baca Ayub pasal 1, dikatakan Ayub tidak menuduh Tuhan berbuat yang tidak pantas. Dengan kata lain, Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan. Ayub punya prinsip yang hebat. Tuhan tidak pernah salah. Kok gak ada amin? Saya hari ini berdiri sebagai front pembela Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Saya front pembela Tuhan. Tuhan gak pernah salah. Saudara kok diam? Kenapa? Saudara merasa Tuhan salah? Kalau Tuhan salah, dia akan berhenti jadi Tuhan. Siapa yang setuju dengan saya? Tuhan gak pernah salah. Tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Tuhan selalu benar. Itu aja. Ya. Jadi saudara jangan nyalakan Tuhan. Aku kok gini sih? Tuhan ini. Loh, ojo. Kamu jangan. Kamu mesti belajar sabar. Sabarmu tuh bukan cuma sama istrimu, sama anakmu, sama pembantumu, karyawanmu. Saya bilang sama temannya, kok Diki mesti sabar sama Tuhan loh. Ojo nyalakno Tuhan. Tuhan gak pernah salah. Ya. Semua baik. Apa? Semua baik. Nyanyi. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Katakan. Semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku
Tuhan gak pernah salah. Saya tutup, ada seorang penginjil dari Korea. Ya, waduh, dia ini seorang wanita yang cantik. Memberitakan Injil, masuk ke desa, masuk ke hutan, naik gunung, turun gunung. Satu kali waktu pulang, dia diserang oleh segerombolan tawon. Bukan perampok, tawon. Wah, diserang. Kaget dia, waduh, dia teriak dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Wah, mukanya disengat. Dia nangis, Tuhan kok gak nolong saya sih? Saya kan baru khotbah, saya baru memberitakan Injil. Kenapa, apa susahnya Tuhan menghalau, suruh malaikat kusir tawon-tawon ini kan? Wah, dia marah sama Tuhan. Tuhan ini apa sih? Delok entah, dilihat, aduh, mukanya jadi apa? Aboku rata. Bahasa Jepangnya. Aboku rata. Itu ya. Itu saya pernah ditanya, Pak. Ya. Bahasa Jepangnya gemuk apa? Aboku rata. Ya. Kalau restoran Pak, bahasa Jepangnya. Lu kira nasi murah. Soalnya nang restoran segone larang nasi. Lu kira nasi murah. Waduh, ini bahasa Jepang kocak. Saudara. Saya ini pernah ditanyain jemaat itu nggak bisa jawab. Anak kecil, Pak Pendeta, murid sekolah minggu, Bapak tahu nggak siapa murid Yesus yang pernah sakit perut? Aduh, nggak ada. Saya bilang, ada. Siapa? Petrus. Kok bisa? Petrus menyangkali, peng telu. Perut sakit dikali dia, menyangkali. Oh, ini bahasa kocak. Menyangkali itu bukan pergi ke kali buang hajat. Saya bilang, oh iya. Sudah, Pak Pendeta kalah sama anak sekolah minggu. Nah, saya akan tunjukkan, saudaraku, ya, dia nangis, dia berdoa, dia nyalakan Tuhan. Tuhan ini gak iso nolong aku, saya opo sih Tuhan ini. Saudara tahu enggak? Apa yang terjadi? Dalam penderitaan beberapa hari mukanya panas, bengkak, tiba-tiba tentara dari Korea Utara, komunis, masuk ke Korea Selatan, mereka perang kan? Dan masuk di sebuah desa di mana penginjil ini tinggal. Semua laki-laki dibunuh, semua perempuan-perempuan diambil semua dari rumahnya, diperkosa satu persatu oleh tentara-tentara Korea Utara. Semua buka baju diperkosa semua. Dan pas giliran penginjil ini, ya, mau diperkosa sama tentara, di balik badannya, dilihat wajahnya, tentaranya ketakutan. Karena penginjil ini wajahnya apa? Bengkak. Dan wong wedok lek bengkak, pipinya bengkak, batuknya bengkak, janggutnya bengkak. Jadinya kayak siapa? Kayak monster. Tentara lihat, lu kok elek? Mbok bahasa Koreane apa elek? Lu, ya, apa elek sarangeo. Loh, bahasa elek, bahasa Koreanya elek apa? Sarangeo. Bukan, sarangeo apa? I love you. Ya, sarangeo. Dilihat, loh kok elek? Tentaranya jadi nggak nafsu, soalnya welek. Saudara. Iki monster ini, ditinggal dia. Selesai perang itu berlalu. Semua wanita di desa itu, baik yang sudah berkeluarga, yang masih gadis, sudah diperkosa. Hanya satu yang lolos. Siapa itu? Penginjil. Yang mukanya jadi jelek. Kenapa jadi jelek? Karena dientop tahu. Dia berdoa, Tuhan, thank you. Pemain musik naik, Tuhan, thank you. Ternyata Tuhan baik. Tadi dia nyalain Tuhan. Tuhan ki ya apa sih? Mosok ngene tok gak iso. Suruh malaikat musir tawon-tawon, masa nggak bisa? Ternyata Tuhan syekh hamsa habnida anyong haseo. Ya, kore sumanga itu bahasanya Toraja. Karena saya pernah KKR di Tator, Tanator. Kore sumanga. Terima kasih. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau begitu Tuhan, sering-sering kirim tawon, cium pipi saya. Loh, sekarang malah doa minta sering-sering ada tawon cium. Tadinya dia marah sama Tuhan.
Saya berdoa apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah salah. Taruh tangan di dada bilang, Tuhan gak pernah salah. Amin.